selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perempat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancik bicek dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan pagi hari ini ya. Kita masih di awal pekan, Senin tanggal 9 Desember 2024. Macam biasa kalau sudah di jam 9 sampai jelang kaki di jam 10 siang, Perempat FM Palembang ini bakal ada di program obrolan komunitas, di mana kita bakal ngundang kawan-kawan komunitas yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan untuk kita ajak berbincang selama kurang lebih 60 menitan ke depan ya, bukan ke belakang. Oke, dan Bang Bice, banyak hobi yang bisa kita lakukan termasuk hobi olahraga. Hobi olahraga ini selain hobi kita bisa tersalurkan, tentunya kita juga dapat poin plusnya itu kebugaran badan, juga kesehatan kita akan terasa lebih kayak lebih terjaga baik kalau kita olahraga kayak itu namanya Cepice. Termasuk ini mungkin ada dulur-dulur juga yang hobi sepak bola. Wah, ini kayaknya pas nian dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat FM Palembang. Dan ini ada kawan-kawan dari Romario CF Soccer Entertainment. Nah, yang pengen nontonnya secara langsung juga boleh. Silakan saksikan di channel YouTube Perempat Palembang yang saat ini juga kita lagi live streaming di situ ya. Yang pengen gabung juga boleh di 0711351656. Tapi teleponnya kaki ya kita angkat ya, karena kita pengen kenalan dulu sama kawan-kawan dari Romario CF Soccer Entertainment. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam olahraga. Jaya. Jaya itu ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini kali kedua, kalau waktu itu kita dengan kawan-kawan tim perempuan lagi yang pria atau yang laki-laki juga ya. Nah, saat ini kita kedatangan ada Angelsnya. Ini kita kenalan dulu. Ada Coach Jamie. Wah, luar biasa. Siap. Selamat pagi semuanya. Sehat Kak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini walaupun dengan kesibukannya, tapi masih disempet-sempetin nih untuk mampir ke Perempatnya ya. Siap. Ini ketiga kali atau kedua kali nih? Ketiga sih. Ketiga kali ya. Sikonya tuh sama dangdut kemarin ya. Iya, sama Porsa. Sama Porsa. Nah, tapi Coach Jamie ini dak dewean di Rewangi juga ada kedua Putri Romario Angels. Ini ada Indah. Yang mana Indah? Saya. Oh, ini Indah fotonya kalau Mancik-Bicek lihat di YouTube kita. Ini lagi action bermain bolanya tuh luar biasa ya, dengan apa tuh nyebutnya tuh? Kudo-kudo bukan ya. Lagi berjuang untuk memperebutkan bola di lapangan. Oke, Indah sehat juga Indah? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sebelah kiri Indah juga ini ada Maureen Jessica. Saya. Sehat juga Maureennya? Alhamdulillah sehat. Panggilannya siapa nih? Mauren. Mauren ya. Oke, baiklah kalau itu. Mungkin kita flashback sedikit mengenai Romario CF Soccer Entertainment ini, boleh dikenalkan kembali mungkin oleh Coach Jamie. Oke. Pada dasarnya komunitas ya, sebuah komunitas sepak bola yang lebih kepada pon football. Romario CF Soccer Entertainment. Makanya kita ada yang namanya soccer entertainment itu kan, hiburan sepak bola maksudnya kan. Iya.
Nah, jadi juga tidak hanya ada tim pria di sini, tapi ya kita juga melibatkan kaum hawa gitu. Karena tidak hanya sepak bola ini milik semua gitu. Semua gender boleh. Iya, semua gender bisa. Mau tua, mau muda bisa semua. Boleh. Nah, gitu. Karena ini olahraga juga. Betul, Coach betul Jamie, sekali ya? Bang Ilham. Iya. Baik. Dan ini kalau Romario ini adanya sejak tahun berapa nih? Kalau awalnya benar itu tahun 2019, Bang. 2019. Ya, terbentuknya 2019 berbarengan dengan tim utamanya waktu itu Bapeda FC. Nah, jadi ada tim satelit Romario CF ini. Awalnya ya. Awalnya dan lebih ke kompetisi bukan fun football. Betul. Ya, tapi jadi sekarang fokusnya ke kompetisi pada saat itu. pada saat itu, tapi sekarang sudah beralih ke fun football saja. Fun football. Yang kita lihat kalau jumlah anggotanya luar biasa banyak nian ya. Ya, Bang Ilham ketahui. Iya, sampai ratusan Iya, ini. 400-an. 400 lebih luar biasa. Dan ini pada saat berdiri di 2019 pada saat itu, ini cuma ada apa nih tim cowok baik kan? Ada juga ada sih tim ceweknya. Oh, dulu sudah ada langsung. Tapi ndak terbentuk seperti sekarang. Maksudnya tuh masih aja sekedar kayak guest star aja gitu, ikut join mabol. Tapi untuk saat ini tim cewek sudah benar-benar aktif kayak itu. Kalau aktif benar kan kita belum ada kompetisi sekarang ini kan. Secara nasional pun kita belum ada kompetisi, tapi kita ada timnas loh, timnas putri. Ada memang ya. Ada, tapi kompetisi belum ada. Belum ada. Hanya kompetisi sekelas kayak apa kita nyebutnya Tarkam ya. Kayak gitu. Jadi artinya di sini kawan-kawan tim cewek di Romario ini juga ada agenda bermain juga ini. Ada. Coach Jamie ya. Iya. Dan lagian kalau kita ada agenda main bola kayak open list fun football, mereka tetap diikut sertakan. Oke, baik. Begitu. Iya, kayaknya kurang lengkap kalau kita tidak nanya langsung sama Indah dan juga Moren ya. Ini pada awal Indah dan juga Moren bergabung atau mengetahui tentang Romario nih oleh siapa pada saat itu? Mereka Langsung dari coachnya langsung ya. Bagaimana itu ceritanya nih, Indah? Tahun berapa mungkin masih ingat? tahun 2023. 2023. Jadi artinya 1 tahun yang lalu ya? Iya. Bagaimana pada saat itu memang Indah ada hobi bola atau karena memang ada idola bola yang akhirnya ikutan bergabung menjadi tim cewek di Romario ini? Awalnya hobi. Oh, memang hobi bola. Sejak sekolah? Sejak SMA. SMA memang hobi bola. Saat ini masih SMA atau kuliah? Udah kuliah. Di kampus mana mungkin ada yang teman-temannya lagi menyaksikan juga? Dari kampus Tridinanti, Pak. Oh, sama. Aku alumni sana juga nih. Ekonomi tapi. Iya, sama. Oh, sudah lama kalau aku tamatnya. Oh, Tridinanti Palembang ya. Oke, dan akhirnya bergabung di tim cewek Romario ini. Apa nih sebenarnya tujuan dari Indah bergabung? Fun. Mengisi waktu ya. Iya, ngisi waktu luang. Sejauh ini enjoy mungkin? Enjoy. Kalau nggak enjoy pasti nggak ada di sini ya. Iya. Luar biasa nih. Nah mungkin kalau Maureen bagaimana juga? Pada saat itu bergabung, kalau Indah tadi kan langsung ketemu sama coachnya langsung nih. Kalau Maureen pada saat itu bergabung kayak apa nih? Oh sama juga? Sama. Oh. Jadi ketemu dengan coachnya juga pada saat itu? Iya. Dan itu tahun berapa tuh? Kalau nggak salah 2022 akhir. Oh 2022 akhir ya. Jadi artinya beda 1 tahun dengan Indah tadi ya. Dan menurut kalian berdua sepak bola itu kayak apa nih? Dari pandangan kalian masing-masing. Siapa dulu? Indah dulu mungkin. Sepak bola tuh asik. Olahraga yang mengasyikkan. Iya, olahraga yang mengasihkan. Karena itu tadi ya. Iya. Bisa jadi ajang untuk kebugaran badan, melatih ketangkasan juga di situ. Iya. Jadi walaupun kita cewek, walaupun Indah cewek, tapi Indah tetap punya kekuatan ya. Iya. Nggak kalah sama yang cowok-cowoknya kayak itu. Iya. Nah kalau dari pandangan Maureen kayak apa? Seru, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa berkolaborasi, Berkolaborasi dengan organisasi kan. Jadi kita tuh tidak jenuh. Itu. Jadi aktivitasnya tidak monoton yang itu baik kayak itu kan? Iya. Oke. Dan sejauh ini setelah bergabung di Romario yang kalian rasakan berdua apa nih? Impact-nya mungkin? Banyak kawan sih. Menambah teman. Iya, nambah salah satunya teman. di situ ya. Terus apa lagi?
bisa berorganisasi Aha. sesama walaupun lebih tua gitu. Oke. Tuanya langsung melihat ke Kak Jamie ya. Tua maksudnya itu tua yang melakoni teman-teman yang muda di sini ya. Iya. Tapi kalau yang nonton di YouTube bisa dilihat coachnya ini masih muda. Mungkin masih di bawah 40-an masih ini ya. Masih 24 tahun. Wah. Dibalik. Nah tadi kan Coach Jamie disampaikan oleh Mauren dan juga Indah bahwasanya belajar untuk organisasi. Nah artinya di Romario ini juga ada kayak strukturnya juga di situ ya. Ya kalau soal struktur itu ya sama kayak organisasi yang lain. Oke. Kita kan punya ketua gitu Aduh. kan. Wakilnya. Ada wakilnya Ada juga. admin yang kemarin sempat Oh iya juga sempat kan. datang ke sini kan. Ada maskot kan. Tahu tidak? Maskotnya itu yang paling lengket ya. Iya. Jadi ada semua Bang Ilham. Oke. Ya, termasuklah tim putri juga sebenarnya kita dulu sempat bikin juga organisasinya. Oh itu. Tapi keburu beberapa pengurusnya sudah jadi pemain pro, pemain Hmm. profesional. Jadi mereka tidak bisa di Palembang kan. Oke, Otomatis siapa keluar. salah satunya itu? Alumni dari tim putrinya Romario. Ada Delita dulu. Oh Delita. Delita yang pertama kali bikin Romario CF Soccer Entertainment Waduh. itu Saat ini Delitanya di mana? lagi belum bisa gabung. Oh lagi bisa Iya. gabung. Tapi sudah bergabung di tim ini ya profesional kayak itu. Iya pernah sempat. Tapi tim futsal. Tim futsal. Iya. Oke. Terus kita juga ada kebanggaan juga di timnas putri. Apa tuh? Yang nomor 5 kemarin di Piala AFF juara di Laos ya. Iya di Laos ya. Yang final kemarin. Itu nomor 5 bek kiri itu binaan kita juga. Waduh, kita Gea tepuk tangan dulu Yumanda. dong di sini. Iya, Kalau ada banyak Gea. masa di sini, ku ajak tepuk tangan di sini ya. Iya. Oke, sampai sejauh ini nih, Coach Jamie ya. Alhamdulillah. Ini artinya tidak lepas dari kendali seorang Jamie nih kita nyebutnya ya sebagai seorang ketuanya juga di sini. Pada saat awal punya kepikiran untuk membentuk Romario ini, visi misinya Kak Jamie pada saat itu apa? Kalau awal ya, awal atau yang sekarang? Awalnya dulu-dulu Kalau awal dulu lebih ke kompetisi tadi. kompetisi itu tadi fokusnya. Pengennya kayak tim-tim liga gitu awalnya. Awalnya. Tapi tetap kita kan di bawah naungan Bapeda itu waktu itu Bapeda FC ya. Oke. Kita pernah ikut kompetisi yang dari Asprop gitu kan, dari Askot. Pokoknya yang resmi lah kita ikutin. Terus berjalan waktu ada COVID itu. Oh iya COVID di Stop kan, banyak stop. 2020. Jadi Vakum otomatis dulu. vakum kan. Nah lama vakum, ya pemain-pemain juga jenuh kan. Nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas. Akhirnya ya kita lama-lama kayak bubar sendiri, tapi nggak bubar benar. Maksudnya Masih itu kayak kontekan begitu. Iya, kontekan. Akhirnya sekitar 2000 selesai Covid ke 2021 ya. 2022 awal. 2022 ya. Awal. Itu kita mulai inisiasi lagi, kita kumpulkan kawan-kawan. Tapi karena waktu itu lagi animonya fun football, jadi kami mikirnya kenapa kita ndak ikutan juga di fun football gitu. Nggak usah ke level kompetisi dulu. Karena kompetisi kan levelnya berbeda dengan fun football. Sangat berbeda sekali Bang. Sangat berbeda sekali dan terbukti dengan adanya tadi ya tim dari tim perempuan yang di tim futsal. Iya ada juga itu. Itu berasal dari Romario juga alumninya di sini ya. Ya, salah satu pendiri RCF juga. Salah satunya Romario juga di CF. situ. Mudah-mudahan nanti bisa ikut hadir juga ya dalam kegiatan-kegiatan Romario-nya itu. Amin. Amin. Nah, untuk mengenai jadwal atau kegiatan bermain atau fun footballnya untuk tim cewek ini ada waktu khusus atau memang digabungkan dengan tim cowok? Digabungkan. Oh, digabungkan tetap. Nah, kita tetap gabungkan. Kita buka open list fun football Open list seperti itu biasa. tadi. Kadang Sabtu Minggu ya, weekend kebanyakan Iya, weekend. kebanyakan weekend. Rata-rata kan weekend itu yang enak main bola ya. Apalagi mahasiswi kan. Betul. Jadi waktunya lebih banyak nih kalau weekend. Betul. Tidak Untuk mengganggu jumlah tim cewek atau Angels yang ada di Romario untuk saat ini ada berapa uang nih? sekarang ya. 20-an lah. Oh banyak juga ya. Semuanya aktif ya sampai dengan saat ini. Alhamdulillah aktif. Alhamdulillah aktif. Nah kembali dengan Indah dan juga Mauren. Ketika kalian ada di lapangan, baik itu Indah atau Mauren ini sering di posisi mana nih? Back, gelandang, atau kiper? Kalau Mauren sih lebih ke kiri. Oh lebih ke kiri itu. Pemain sayap. Pemain sayap. Kenapa tuh milih di posisi itu? Karena lebih nyaman di situ. Oh jadi nunggunya di situ ya. Iya. Tapi dari coach pernah Mauren kalian di situ baik atau diberikan kebebasan untuk memilih posisi?
diberi kebebasan. Diberi kebebasan ya. Mourinho kayak lebih ngepas atau lebih nyaman di sebelah kiri itu tadi. Nah kalau Indah biasanya kalau di lapangan di posisi mana tuh? Kiri sayap juga. Oh sama juga di situ. Jadi kanan kosong berarti. Ada kawan yang lain. Ganti-ganti. Coachnya Melo di kanan. Oh, tetap coachnya melengkapi ya. Jagain coach. Menjagain. Nah kalau biasanya itu dalam satu kali open list itu ada berapa putri Romaria Angels ini yang ikutan? Itu biasanya tergantung tim yang dibuka. Misalnya kita turun 2 tim, paling kita 2 gitu, kita ajak. Kalau 3. Kalau mau perlu banyak-banyak ya nggak masalah sebenarnya. Bisa ajak 6. Dan artinya selalu ada ya, untuk dan mainnya bergantian. Tim putrinya ini. Iya. Oke, baik. Nah ini untuk tips nih mungkin pada saat bermain bola nih coach, supaya tidak ada terjadinya cedera pada saat bermain. Awalnya itu kita harus ngapain dulu? Pemanasan pastinya. Pemanasan dulu. Iya. Contohnya bagaimana tuh pemanasannya tuh? Kita stretching paling. Yang ringan aja ya. Dynamic lah, dinamis, pemanasan dinamis kan yang singkat. Karena kalau kayak kita pakai yang pemanasan yang kayak pemain pro kan lama. Bisa 30 menit. Ini kita paling 5 menit lah, 5-10 menit. Cukup 5 menit atau 10 menit. Kalau kelebihan juga takutnya nanti kecapean duluan ya. Betul. Nanti nggak maksimal di lapangan. Pas di lapangan udah kecapean kan. Itu. Nggak kuat lari lagi. Iya. Jadi kita sedikit bukan flashback sih, kembali kepada kemenangan timnas yang beberapa waktu lalu ini unggul terhadap Arab Saudi. Pandangan masing-masing nih mungkin dari Indah dulu, bagaimana tuh sebagai seorang pencinta sepak bola? Bangga banget sih. Bangga. Bangganya seperti apa tuh? Karena apa alasannya? Ya ngelihat perjuangan dari timnas itu kayak semangat banget buat kayak nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Karena memang apalagi lawannya itu benar-benar yang tim kuat gitu ya. Arab Saudi siapa yang nggak tahu gitu. Oke, jadi ikutan bangga di situ ya Indah ya. Akhirnya termotivasi, tambah semangat untuk bermain bola juga ya. Nah kalau Maureen bagaimana melihat kemenangan timnas pada saat itu? Maureen juga sangat bangga karena timnas sudah berhasil menang dari Arab Saudi. Oke. Karena yang awalnya timnas Indonesia itu selalu kalah dalam pertandingan Arab Saudi, yang akhirnya menang. Untuk debut pertamanya juga. Oke, dan ini menjadi impian semua masyarakat Indonesia ya. Karena sudah dirindukan sekali kapan Indonesia akan melaju ke walaupun di babak masih penyisihan ya untuk menuju ke Piala Dunia. Nah, kalau coach Jamie bagaimana nih kemenangan Indonesia pada saat itu? Tidak apa ya? Tidak menyangka mungkin. Tidak menyangka. Kaget ya. Kaget. Karena kita kan udah tahu tuh hampir 40 tahun ya kita tidak pernah menang lawan Arab. Lama ya. Iya, 44 tahun lah pastinya itu kalau nggak salah. Dan kemarin kita berhasil mengalahkan di GBK ya 2-0 ya. 2-0 lagi. Agak beda memang. Karena kenapa? Komposisi pemain di situ yang bagus. Oke. Kan kita sudah ada yang namanya naturalisasi sekarang kan. Nah, itu yang keren. Ya, jadi sama kayak tim putri kan, ada juga beberapa pemain naturalisasi yang dimasukkan di timnas putri juga. Oke. Makanya kita kemarin agak lebih berbeda juga mainnya. Walaupun kemarin yang ngegolnya itu Marcelino Ferdinand kan? Ya, Marcelino Ferdinand. Teman andil dari pemain naturalisasi itu sangat besar. Tetap bisa nggak dilupakan begitu. Betul. Nah, kalau banyaknya pemain naturalisasi, artinya di sini apa nih dalam bahasa awam pemain naturalisasi ini supaya pendengar kita juga supaya paham. Diaspora ya, apa istilahnya? Ya, apa ya? Mungkin pemain, maksudnya ini definisi ya, definisi naturalisasi. Definisinya itu pemahamannya begitu. Definisinya ya pemain yang punya keturunan. Oke. Maksudnya keturunan Indonesia. Masih ada keturunannya. Keturunan Indonesia, tapi mungkin lama tinggal di luar negeri. Atau memang dari segi fisik ya, dari segi fisiknya juga kayak bukan orang Indonesia gitu ya. Karena posturnya lebih ke bule-bule gitu ya. Itu postur bule. Nah, tapi dari silsilah, dari keluarganya, neneknya mungkin atau orang tuanya itu dari Indonesia gitu. Oke. Jadi mereka bisa dinaturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, membela timnas Indonesia.
Oh jadi artinya harus menjadi warga Indonesia dulu ya? Disahkan dulu. Disahkan nggak bisa langsung ikut main. Oke, baik. Pemain ilegal. Ilegal kata mau. Pemain ilegal nanti nggak bisa ya, jadi selundupan begitu. Betul. Nah ini melihat apa namanya tuh perkembangan dunia sepak bola di Indonesia kan euforianya luar biasa sekali nih. Termasuk dengan awal mula dari kemenangan timnas pada saat melawan Arab Saudi pada saat itu. Nah untuk 2025 kan udah di depan mata nih. Dari teman-teman Romario, apakah sudah ada program khusus walaupun ini sifatnya fun football, tapi ada program khusus nggak untuk 2025? Iya. Kalau 2025 ya kita tetap jalan seperti biasa aja dulu. Belum ada program khusus gitu, Bang Ilham. Ya paling kalau nanti ada turnamen atau kompetisi atau apalagi yang resmi ya dari Asprop. Ya kita insya Allah siap mengikuti, siap bergabung lah gitu kan, karena sudah lama juga kompetisi itu. Udah lama ya? Udah nggak ada ya kalau nggak salah sepak bola ya. Kalau futsal sering ada kalau futsal. Kalau sepak bola jarang. Terakhir ada kompetisi putri yang di apa tadi? Yang di Stadion Sriwijaya. Ya bukan di Gelora Sriwijaya. Oh Gelora Sriwijaya. Waktu itu ngundang Arema Putri, Persija Putri gitu. Nah di situ yang pemain timnas kita sekarang yang Gea Yumanda awalnya dari situ. Oh di situ. Ikut tim Romario di situ. Oke, baik. Nah ini kalau apa namanya itu untuk di Romario Fun Football ini, kalau prestasinya, ini kita berbicara mengenai prestasi kayak udah banyak sekali ya. Dari awal terbentuk sampai dengan 2024 ini. Lumayan banyak memang. Dari yang pertama kali mungkin yang masih ingat oleh Coach Jamie. Yang putra atau putri? Putra dulu mungkin. Kalau putra yang paling bergengsi ya yang ini, yang dari Asprop. Oh Asprop itu. Iya karena itu resmi kan, ajang resmi. Ada dihadiri wali kota gitu kan. Itu kalau nggak salah, tapi kami dapat juara 2 kalau nggak salah. Lumayan juga itu. Ya, kalah di final. Tapi itu udah langkah yang luar biasa kan perjuangannya di situ. Nah kalau buat tim putrinya yang membanggakan. Putri yang juara 4. Oh juara 4 di Gelora Sriwijaya itu. Karena lawan kami kan kelas nasional semua. Wah. Ada Arema Putri, Persija Putri gitu kan. Itu dari Romario juga ya? Ya masuk semifinal alhamdulillah udah. Itu tahun berapa nih Coach Jamie? Itu waktu itu sponsornya Bapeda FC. Oh gitu. Waktu itu tahun 2002 sebelum Covid pokoknya. Sebelum Covid ya. 2019. Antara 19 akhir lah gitu. 19 akhir ya, menjelang Covid. Oke, jadi udah banyak sekali ya. Iya. Mengenai itu. Nah, kalau untuk Indah dan juga Mauren, ketika nanti ada kompetisi nih untuk tim putri, apakah akan ambil andil di situ atau kayaknya belum siap tuh ya? Kalau bisa ambil andil sih. Siap ya. Mauren juga siap ya. Oke. Nah dari pandangan Coach Jamie sebagai seorang ketua juga, mentor juga untuk mereka, melihat potensi dari teman-teman tim putri yang ada di Romario sejauh ini bagaimana? Alhamdulillah kalau sekarang luar biasa. Kayak Indah atau Mauren kan pertama kali mereka ketemu kan, saya udah lihat mereka punya potensi gitu. Dari skill dribble gitu kan, shooting udah kelihatan, udah ada gitu. Oke, apakah mereka juga ada di mentorin khusus begitu untuk latihan bermainnya begitu? Ya paling yang tadi saat pemanasan aja kita kasih sedikit motivasi gitu kan. Nah, seperti itu aja. Oke, baik. Nah kalau Mauren dan juga Indah sejauh ini pemahaman mengenai sepak bolanya udah sejauh apa nih? Dari yang tadi mungkin sangat awam sekali, tapi ketika sudah bergabung di Romario ini akhirnya banyak pengetahuan tentang sepak bola yang akhirnya sudah menjadi penambah wawasannya juga begitu. Ada nggak? Ada sih. Apa tuh? Kalau biasanya kami tuh kalau cewek tuh lebih ketakut megang bola, soalnya musuhnya kan cowok semua. Oke. Sekarang lebih berani kayak. Lebih berani ya. Adalah gas-gas aja. Oke. Jadi kayak lebih apa ya namanya tuh? Ya kalau dulu kan mungkin bola tuh menakutkan, takutnya nanti kena muka apalagi cewek kan. Takutnya kena tangan dan lain sebagainya, tapi akhirnya sekarang Indah udah berani ya untuk menghadang dan juga bahkan merebut bolanya itu tadi. Kalau Mauren bagaimana? Ya kebanyakan juga cewek takut main bola nih. Ya pasti ya dia kayak terlatih secara tidak langsung ya keberaniannya ya. Jadi sekarang nih Mauren juga
kayak berani, berani walaupun lawannya tuh cowok juga berani lah pokoknya. Kayak berani untuk menghadapi lawan itu tadi ya. Walaupun jatuh atau gimana, pokoknya langsung. Iya. Nah kalau kalian berdua punya pengalaman nggak pada saat bermain di lapangan yang sampai dengan saat ini masih diingat? Apa ya? Pernah sih. Apa tuh pengalamannya? Yang kemarin di Taman Sultan itu. Apa tuh? Salto. Itu refleks banget nangkep bola. Jadi ke salto itu? Iya, dia keluarkan skill saltonya. Wah, jadi kaget luar ya. Luar biasa kaget. Iya. Dan itu memang Indah prepare atau munculnya secara spontan gitu? Spontan, refleks dari samping ke tengah. Jadi striker langsung tenang pegang salto. Nah itu kan ada namanya intuisi lah ya. Intuisinya. Ada insting di situ. Potensinya di situ, Bang Ilham. Gitu. Nah jadi kalau punya potensi di situ. Maureen juga beda lagi ya mungkin pengalamannya. Yang mana Ren? Iya. Maureen juga pernah main bola dari samping. Dapat bola dari samping, Maureen sundulnya pakai kepala. Oke, baik. Jadi artinya ini memang pengalaman yang cuma didapat oleh pada saat bermain di lapangan ya. Diving header namanya. Wah. Sundulan menyelam. Wih, keren itu istilahnya ya. Oke, baik. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali, tapi kita akan menyimak beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Palembang di obrolan komunitas. Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal. Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan, di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan sepemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain.
2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler, dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Banca Bica Dulur-Dulur, dimanapun berada kita masih dengan kawan-kawan dari Romario CF Soccer Entertainment Palembang. Dan kita masih bersama dengan Coach Jamie, Ado Indah dan juga Maureen Jessica. Kita masih ngomongin soal menjadi pemain bola wanita Romario CF Soccer Entertainment ya. Nah tadi sudah banyak yang kita obrolkan, kita bakal lanjutkan kembali. Dan tapi sebelumnya kami menyapa terlebih dahulu yang untuk saat ini lagi menyaksikan siaran kami di channel YouTube Pro 4 Palembang. Silakan yang pengen live chat juga akan kami tanggapi di situ ya. Yang pengen telepon juga boleh di 0711351656. Ini kita bakal angkat teleponnya, kita akan berbincang terkait dengan kawan-kawan Romario yang saat ini ada di studio Pro 4 FM Palembang. Oke, kita kembali lagi ke Coach Jamie. Ya. Coach Jamie untuk saat ini apakah akan tetap menerima untuk yang pengen bergabung menjadi tim Putri Angels di Soccer Entertainment Romario ini? Oh pasti. Pasti ya. Kita tetap buka. Ada syarat khusus mungkin? Syarat utamanya hobi main bola pastinya. Hobi bola dulu yang ya, kalau enggak hobi kan enggak bisa. Enggak bisa jalan. Enggak bisa jalan, pasti suka main bola. Oke. Ya enggak perlu kita harus yang benar-benar kayak pemain pro sudah gitu. Lihai kalau bahasa Palembang. Karena sesuai dengan judulnya juga ya, fun kan football. Jadi kalau cewek hobi main bola, bisa nendang bola, kan bisa dipoles yang namanya nendang bola, skill dribble segala macam. Kita bisa tingkatkan dengan ikut bermain kan. Jadi kita terbuka. Tetap terbuka ya di sini ya. Terbuka. Siapa tahu juga yang tadinya tidak berani dengan bola sama kayak Indah dan juga Maureen akhirnya berani untuk menghadapi bola gitu ya. Oke baik. Nah nih kalau Indah dan juga Maureen ada nggak ada sesuatu posisi yang mungkin ingin dicoba sebelumnya? Kalau tadi kan di sayap sebelah kiri ini mungkin pengen coba suatu saat nanti menjadi penyerangnya atau apalah itu dalam istilah di lapangan. Ada nggak? Udah pernah nyoba sih. Udah pernah nyoba semua. Apa tuh yang pernah dicoba Indah posisinya? Striker pernah. Sayap udah. Back belum. Kalau wasit belum. Wasit lagi apa? Penjaga gawang.
Belum ya? Juga. Pengen sih. Pengen coba. Bagaimana coach? Andanya Indah tiba-tiba nanti coach Bisa. pengen di posisi Boleh. jaga gawang, boleh ya? Kita kasih kebebasan. Kebebasan. Ya, memilih mau posisi di mana. silakan. Itu. Dan biasanya teman-teman yang tim cowok bagaimana nih kalau berhadapan dengan tim cewek? Atau lawannya cewek lagi di lapangan? Iya, sebenarnya Tetap sadar ya. tetap bermain dengan fun, tapi ya kalau kadang kita lihat kondisi ya, jangan Situasinya sampai juga. ya jangan sampai bener-bener di press begitu kan. Kalau misalnya digabung mainnya kan, Iya. janganlah. Tapi sejauh ini belum ada ya sampai. Alhamdulillah enggak ada benturan cedera yang tuh nggak ada ya? enggak sampai, enggak sampai segitu. Oke. Kawan-kawan ngerti kok. Ngerti semuanya ya. Kalau Moren bagaimana? Ada posisi apa yang belum dicoba yang akhirnya nanti pada saat open list akan dicoba? Kalau kemarin sih cuman jadi kiper yang belum. Oh belum, sama nih kayak Indah ya. Iya. Dan sama tadi jawaban oleh Coach Jamie juga diperbolehkan. Boleh. Asal itu tadi ya bisa dan juga ingin gitu. Oke baik. Dan tentunya juga ini melihat dengan serunya permainan fun football ini untuk pendengar kita yang belum paham kembali nih. Fun football itu seperti apa nih coach? Dalam segi permainannya kah itu berbeda dengan yang kompetisi atau bagaimana? Iya, seperti saya sampaikan di awal. Fun football itu lebih kepada kita yang hobi main aja. bola, tidak memandang usia, tidak memandang gender. Yang penting kita main fun. Fun itu artinya happy, Cuma happy gembira, aja. Nggak ada yang sesuatu yang ketawa dikejar ya. begitu Bang Ilham. Nggak harus kayak yang serius sampai mau mencederai lawan, janganlah. Oke. Kan kita kan cuma mainnya buat fun ya. Intinya fun itu di situ dalam tanda kutip. Ya kita tidak mencederai lawan. Kita hanya main bola apa ya? Bukan ala kadarnya, bener nggak? Tetap kita menampilkan skill di situ. Kayak menuangkan hobi ya Iya, lah begitu menemukan ya. hobi. Apa lagi ya? Pokoknya yang intinya kan ada namanya fotografer juga di situ. Oh, ada fotografer ada juga. dokumentasi kan. Kita cari foto-foto yang bagus gitu kan. Kalau bisa dibilang kalau fun football itu bedanya dengan kompetisi. Di persentase kan 70-30 lah. Oke. 70% kita happy gitu. Kebanyakan happy-nya ya. Iya, 30%-nya benar-benar yang main keluarin skill itu. Beda kalau dengan level kompetisi, 100% full kita harus benar-benar serius. Karena ada yang dikejar kan. Karena ada yang kejar. Poinnya itu tadi. Poin atau pialanya gitu kan. Kalau ini kan nggak ada piala. Nggak ada pialanya. Pialanya nggak ada. Nah kalau tim cowok kan, Depan. yang saya tahu tim cowok di Romario ini punya jersinya atau punya kostumnya pada saat bermain. Kalau untuk tim cewek juga sama. Sama ya. Yang pasti beda size. Size-nya kita custom Oke, size. jadi Karena nggak mungkin disesuaikan. pakai baju yang cowok kan. Agak gimana gitu. Nggak sesuai juga ya. Nggak sesuai. Dan juga mainnya nanti takut nggak nyaman juga di situ. Betul. Oke. Betul Bang. Nah ini kalau dari Indah dan juga Moren lagi nih. Tadi kan udah disampaikan mengenai tanggapannya timnas menjadi pemenang atau unggul pada saat bertanding dengan tim Arab Saudi begitu. Nah untuk nantinya Moren ataupun juga Indah ketika nanti ada kompetisi juga mungkin sudah siap mentalnya untuk bergabung atau untuk turun ke lapangan sebagai pemainnya? Masih mikir? Siap. Ya udah siap juga ya. Siap. Oke. Nah, Coach Jamie juga nih sebagai mentornya. Apakah akan mendaftarkan juga nih ketika nanti ada kompetisi yang khusus Untuk putri. begitu? Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau saya lihat mereka udah siap. Udah siap semua. Termasuk teman-teman yang lain juga. Betul. Ada Termasuk siapa yang saja lain. nih untuk nama-namanya? Oh, mau disebutkan satu boleh. banyak. Oh banyak ya. Mungkin Kan yang ada 20-an tadi. yang diingat aja begitu. Oh, yang diingat. Aha. Ya kalau yang udah pro kan mungkin agak susah ya diajak lagi karena Waktunya mereka ya. sudah ada agenda profesional kan. Iya. Kayak Delita, Wulan, Rizky. Siapa lagi ya? Kalau yang maksudnya untuk yang Yang ini nggak nanti ada ya, saat ini. mungkin Yanti kali Yanti ya. kan? Oh, Yanti. yang kemarin datang ke perempat juga ya. Enggak, itu Oh, ya bukan. Vira. Oh, masih ingat Bang Ilham? Masih ingat. Walaupun cameo ya waktu itu ya. Kayak posturnya sama-sama semua ya. Ya, Baik itu hampir sama. Indah, Moren dan juga Vira itu. Iya. Kalau sekilas posturnya hampir mirip ya dari tinggi badan, berat badannya juga begitu. Iya. Apakah ini juga seleksi dari Coach Jamie sebagai ketua atau ini memang bergabung karena memang pada saat itu udah kayak itu nih. Ya kalau
mau diseleksi kita enggak ya. Ada seleksi karena ini kan bukan fun football. Intinya kembali lagi tadi fun football, bukan kompetisi. Kalau kompetisi ya memang mungkin kita perlu seleksi untuk mau ikut liga misalnya kan, kita nggak mungkin ada apa adanya aja gitu ya. Kan ala benar-benar siap-siap gitu. Ya. Tapi karena ini fun football, kita bebas. Yang penting tadi hobi bolanya tadi. Hobi bola itu jadi poin utama ya. Betul, hobi bola, suka bola gitu kan. Pernah ada guest star mungkin yang ikut bermain di Romario selama ini? Guest star yang ikutan nimbrung mungkin dalam momen spesial mengundang. Pemain profesional juga gitu. Pemain profesional yang datang. Kalau yang putri ya? Putri cowok juga sama. Kalau cowok paling ya pemain kayak Bang Mahyadi. Pernah datang ya? Iya, Bang Mahyadi Panggabean, terus Akbar Zakaria, Persikota Tangerang sekarang. Waduh. Bang Mahyadi tahu kan? Mahyadi Panggabean sekarang asisten pelatih di Suja FC. Banyak tokoh besar juga yang pernah mampir ya. Iya. Dan kalau koneksivitas Coach Jamie di dunia sepak bola Sumsel atau bahkan di Indonesia, bagaimana nih? Waduh, Indonesia terlalu ini. Karena saya pernah dengar pada saat itu pernah hampir ini ya ada kayak apa tuh coaching sampai ke luar negeri. Oh iya, waktu itu ya terbentur di Covid tadi. Jadi gue gagal berangkat. Ya waktu itu ada kayak agenda FIFA lah kali ya, kayak yang apa pelatihan. Kursus kayak gitu, kursus pelatih. Nah, waktu itu kan dibuka untuk ke Barcelona. Alhamdulillah waktu itu ikut seleksi terpilih tapi gagal berangkat gara-gara COVID itu. Waduh sayang sekali ya. Padahal itu kesempatan emas sekali semua. Nih. Iya. Dan untuk seorang coach ini harus mengantongi apa nih Kak Jamie untuk bisa dikatakan seorang coach? Harus ada lisensi. Lisensinya yang pasti dulu. Lisensi dari D, C, B, A. Pokoknya sampai ke tingkat yang paling tertinggi itu. Ada yang A Pro kan. Mungkin kalau dari sisi pelatih ya ada pendengar pelatih juga mungkin tahu tentang apa namanya lisensi itu. Dan sama kayak wasit juga ada lisensi. Oh sama ya. Iya. Untuk mendapatkan lisensi itu tidak hal yang gampang ya. Tidak gampang. Banyak prosesnya di situ. Proses harus ini kursus dulu. Ada course-nya. Oh ada course-nya juga. Boleh dong di-share sama kita pengalaman Coach Jamie pada saat itu. Proses awalnya dulu nih. Apakah ini dipanggil langsung oleh apa nih kita nyebutnya nih? Dari KONI atau ada pendaftaran umum begitu? Biasanya itu dibuka umum, di open, khusus pelatihan pelatih sepak bola gitu. Nah di situ nanti kita ikut dulu yang mana levelnya. Ada level D, biasanya lebih ada biaya di situ. Ada biayanya. Biayanya tidak terlalu mahal lah ya kalau untuk yang D. Kita 3,5. Oh ada jenjangnya ya? Ada jenjangnya, betul. Nah kalau udah naik ke C atau B, nah itu semakin tinggi biayanya. Tinggi juga. Makanya kita kalau bisa cari yang namanya beasiswa. Kalau ke Jamie pada saat itu sudah di jenjang mana? Saya sudah D ke C. Luar D biasa menuju tuh C. itu. Tapi stop dulu ini karena banyak kesibukan ya. Iya, ada kesibukan lain lah. Nah kalau berbicara mengenai kesibukan, baik itu Indah ataupun juga Maureen ini kan statusnya sebagai seorang mahasiswi. Mengatur waktunya bagaimana? Pada saat ada open list, ada MK juga, bagaimana tuh? Biasanya tuh kan kuliahnya tuh lebih ke pagi Kak. Reguler ya? Iya. Sorenya ikut. Kosong waktunya. Waktunya kosong. Apalagi weekend kan? Iya weekend. Oh begitu. Jadi nggak ada menemukan trouble ya pada saat menyusun jadwal antara hobi bola dan juga kampus gitu? Nggak ada. Nah kalau Maureen bagaimana? Ya lebih ke kan Romario nih kadang ada agendanya ya Sabtu dan Minggu atau malam Minggu, jadi nggak mengganggu waktu sekolah ataupun kuliah yang lain. Oh masih sekolah? Iya. Oh Maureen masih sekolah tadi. Saya nyebutnya mahasiswi nih. Sekolah di mana Maureen? Di SMK Negeri 6. Oh SMK 6 yang ada di Mayor Ruslan ya? Iya. Oh di situ. Statusnya kelas berapa nih? Kelas 10. Oh kelas 10. Waduh masih kecil ya. Tapi kayaknya kelas 10 udah punya postur kayak ini Kak Jamie. Nanti bisa ini ya kalau dilatih Wah, iya. akan profesional sekali nih. Insya Allah.
semoga kedepannya kan semakin baik. Biasanya kan gitu, kalau dia terus berlatih, terus bermain, skillnya akan meningkat gitu, secara tidak langsung ya. Betul. Nah untuk Mauren dan juga Indah, support dari orang tua bagaimana sejauh ini dengan hobi sepak bola yang memang kalau orang tua itu kan awamnya sepak bola itu identik dengan anak-anak laki-laki nih. Bagaimana supportnya sejauh ini? Dari orang tua tuh ngedukung aja. Soalnya udah hobi dari lama, terus selagi nggak ngeganggu pendidikan ya nggak apa-apa. Why not ya? Asal bisa semuanya bisa jalan. Begitu. Nah kalau Mauren sekolah dan juga tadi udah disampaikan supportnya orang tua bagaimana? Kalau Mauren sih awalnya tuh udah disupport karena itu kan hobinya cowok. Lama-lama yo dibeliin sepatu apa yang Mauren. Siapa tuh yang beliin sepatu tuh? Mama. Oh mamanya malah justru ya. Kelengkapan untuk futsal ataupun bola kan. Jadi lama-lama tuh support, diizin, ditonton juga. Dari proses yang tidak disupport akhirnya malah sampai dibelikan sepatu itu ada apa nih? Yang menyebabkan itu semua terjadi. Wah, gitu ya. Nurut. Mungkin Mauren beliin ini dulu ke pasar supaya nanti diizinkan, nggak seperti itu ya. Jadi semuanya tercipta dengan sendirinya. Mungkin orang tua melihat udah kalau memang ini hobi positif harus didukung begitu ya. Yang penting tahu kapan agendanya dan bahkan tadi ditonton juga ya begitu oleh orang tua ya. Baik. Nah kalau Coach Jimmy mengenai anggota nih kan saat ini udah ada 400 lebih. Untuk mengorganisirnya bagaimana tuh? Ada khusus atau enggak? Yang penting open list aja begitu. Nah, open list aja. Karena kita emang sengaja open member untuk banyak-banyak nggak masalah. Karena kita sering open list Sabtu Minggu. Kadang Sabtu Minggu kan ada berbagai kegiatan kan, tiap pribadi masing-masing punya kegiatan masing-masing. Kondangan ya salah satunya. Nah, saat itu mungkin ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, yang bisa aja yang kita ajak main. Jadi nggak ada paksaan di sini ya. Betul. Kadang juga nggak ada weekend. Kadang hari biasa weekday, tapi jadwalnya kadang sore atau malam. Begitu. Gitu. Dan kalau kopdarnya mungkin nggak ada waktu khusus kecuali pada saat bermain aja ya? Iya, kopdarnya. Atau pas saat-saat acara-acara gini, baru kopdar. Kemarin ini rame ya, tapi ternyata hari ini cuma bertiga. Tapi kayaknya teman-teman Romario juga pada nyaksiin nih di YouTube juga nih. Mudah-mudahan kayaknya lagi rame juga yang stay tune ya. Baik. Nah, ini mengenai teknik bermain bola untuk tim putra dan juga tim cewek ada perbedaan nggak nih, Coach Jimmy? Dari segi teknis ya, teknisnya main bolanya sebenarnya nggak ada beda, sama pada intinya, tapi kita lihat porsi. Mungkin porsi latihan misalnya kan, dari waktunya misalnya latihan fisik misalnya, misalnya cowok sejam ya, cewek paling kita kasih setengah jam gitu, nggak dikurangi porsinya. Tapi secara kualitas sama, jadi kuantitinya yang kita bedain gitu. Gitu. Nah ini kan berkembang di masyarakat awam nih mengenai kalau bermain bola tidak pemanasan dulu takutnya ada cederanya, ada juga yang mengatakan ada penyakit serangan jantung dan lain sebagainya. Melihat kalimat begitu bagaimana Coach Jimmy? Kayaknya bukan sesuatu yang menakutkan ya? Maksudnya yang kayak main malam ya? Atau karena kan beredar beberapa kali jangan main malam gitu kan, karena kinerja jantung ya. Sebenarnya itu benar sih sebenarnya. Benar. Karena makanya kita di RCF sendiri, Romario RCF sendiri lebih banyak siang. Kalau open list kita paling pagi atau sore, atau malam juga itu sekitar jam 7 sampai jam 9 saja. Di atas jam 9 kita nggak lagi. Ini tapi sebagai edukasi juga nih untuk pendengar kita apa nih? Alhamdulillah juga nggak pernah lagi kita buka open list yang jam 9 ke atas. Karena memang kinerja jantung akan beda ya? Berbeda. Terus juga malam itu kan waktunya istirahat. Bukan untuk olahraga sebenarnya. Makanya kita lihat jadwal timnas main juga kan. Waktu lawan Arab kan jam berapa itu? Jam setelah maghrib. Jam 7 sampai jam 9 jam kan. 9. Nah, kira-kira jam segitu kan masih boleh gitu. Tapi kalau udah ke atas biasanya jarang. Jadi ini perlu dipahami juga ya Coach Jimmy ya. Betul. Karena kalau kita paksakan, benar ada beberapa kejadian viral kemarin. Udah banyak sekali. Udah banyak kan yang memaksakan tubuhnya untuk
berolahraga itu namanya over lah ya, namanya over berlebihan olahraga. Porsinya udah beda itu. Iya betul. Jadi harusnya istirahat, malah dipaksakan untuk bermain. Oke. Kalau bisa jangan lah. Kita kan yang tahu diri kita kan kita sendiri, keadaan diri kita gimana gitu kan. Bagaimana imun kita paham lagi ya. Belum fit, nggak usah berolahraga dulu. Gitu. Itu. Selain tadi juga disampaikan untuk awalnya itu kita harus pemanasan dulu juga ya. Pemanasan pasti, paling nggak dinamis lah. Pemanasan dinamis, stretching gitu kan, 10 menit lah, nggak usah lama-lama. Yeah. Tapi kalau dinamis itu 5 menit itu cukup. 5 menit cukup ya. Iya. Oke baik, ini menjadi edukasi juga untuk kita yang awam. Dan ya ini demi menjaga juga ya biar hobi bisa jalan, kesehatan pun juga tidak terganggu begitu. Oke baik. Ya sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya gali baik itu untuk Indah dan juga Moren termasuk Coach Jamie-nya juga, tapi waktu nih kayak memisahkan kita. Saat ini sudah 52 menit melangkah dari jam 9 pagi. Sebagai penutup mungkin masing-masing ada yang pengen disampaikan untuk pencinta bola yang ada di rumah atau yang lagi monitor siaran kita dimanapun berada. Dari Coach Jamie dulu mungkin. Ya yang pasti kalau mau olahraga gitu ya, ini balik lagi yang tadi ya, kita harus memperhatikan diri kita dulu. Kalau emang kita dalam keadaan fit, kita siap berolahraga, main bola, gas gitu. Tapi kalau memang kita lagi kan ngerasa nih lagi nggak enak badan gitu, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Terus kurangilah yang tadi olahraga malam yang di atas jam 9 malam, kalau sampai gitu nggak usah dulu gitu. Kita stop dulu menjauh sesuatu yang tidak kita inginkan begitu ya. Betul, menghindari menghindari hal yang tidak diinginkan. Terus juga untuk anak-anak putri ya khususnya ini, kalau ada yang mau join ke Romario CF kita open tetap. Kita nggak memandang usia di sini, kecuali kalau mungkin yang SMP kali ya. SD atau SMP belum mungkin. Tapi kalau posturnya udah mencukupi boleh juga ya? Mungkin boleh. Boleh ya, sesuai. Tapi tetap dengan izin orang tua. Izin orang tua itu pasti yang pertama. Jangan sampai orang tua nggak tahu. Orang tua yang tahu. Terus hobi bola. Hobi bola juga di situ. Jangan nggak hobi kan, tiba-tiba ikut aja bingung juga nanti. Cuma ikut-ikutan aja ya. Betul Bang Ilham. Oke baik. Ada tambahan lagi mungkin untuk teman-teman Romario yang ada di rumah atau yang lagi menyaksikan siaran kita, nggak ada ya? Untuk teman-teman ya mungkin ini agak surprise sedikit ya. Apa tuh? Kita hari ini maksudnya kita nggak informasikan ke teman-teman bahwa kita diundang di sini. Iya gitu. Tiba-tiba udah datang aja ya. Iya tiba-tiba kita datang aja bertiga. Ini mohon maaf juga nih teman-teman. Tapi seenggaknya udah mewakili teman-teman lainnya juga. Insya Allah. Untuk mengenalkan komunitas dari Romario Football ini ya. Kita sebutnya ini Romario Angels. Oh iya, Romario Angels. Bidadarinya Romario. Wih, sesuai nih. Memang speknya bidadari sekali nih. Walaupun di lapangan tapi nggak takut kulitnya terbakar. Kan biasanya cewek-cewek begitu tuh. Aman ya. Mereka pakai ini sunblock. Pakai sunblock. Jadi udah prepare duluan nih. Iya, udah prepare. Baik. Ya kan sepak bola itu nggak harus ini Bang Ilham, nggak harus yang identik dengan yang latihan terus kering ya kena matahari gitu ya. Enggak. Kita tetap menjunjung tinggi di sini yang namanya kecantikan keanggunan kalau untuk pemain putri gitu kan. Seperti pemain timnas putri kita kan banyak tuh kayak Safira Ika gitu kan, tetap penampilan tetap terjaga ya. Tetap. Apalagi zaman udah canggih ya. Oh iya. Semuanya ada untuk menangkis sesuatu yang memang kita takutkan dari terik sinar matahari. Oh iya mereka lebih paham kok. Udah paham sekali nih. Oke, nah kalau Indah dan juga Moren apa nih sebagai penutup yang ingin disampaikan, boleh? Dari apa yang tadi sudah kita bahas. Semangat aja buat pemain sepak bola wanita, meskipun ini permainan cowok ya harus berani. Harus berani ya. Jangan takut. Iya. Kalau belum dicoba ya dicoba dulu ya. Oke, terima kasih. Ada tambahan lagi? Moren. Cukup ya. Moren mungkin? Enggak ada ya. Pas ya. Kayak main kuis kita lanjut. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Coach Jamie, Indah dan juga Moren ya atas waktunya, atas mengenai pengetahuannya juga yang tadi kita tidak tahu akhirnya menjadi tahu ya. Mudah-mudahan ini Romario Angels akan tetap selalu berkibar. Amin. Kita nantikan dengan prestasi-prestasi selanjutnya ya. Amin. Terima kasih Bang Ilham. Yang tidak kalah hebat dengan senior-seniornya yang lebih dulu. Oke. Yang pastinya dengan programnya juga, tentu dengan permainannya, dan juga untuk teman-teman lainnya juga yang sudah monitor siaran kami, yang sudah menyaksikan siaran kami di channel YouTube Rompat Palembang. Karena waktu kita sudah habis,
kita harus berpisah. Kami tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.